Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudaraku, dalam pembacaan kita ini, saudara, Paulus tidak perhatikan hal-hal yang lahiriah, karena saudaraku membawa dirinya kepada sebuah perjalanan pengenalan yang telah mengubah seluruh hidupnya dan juga penilaiannya dan juga seluruh pengejarannya. Paulus dalam perjalanan pengenalan akan Allah ini, dia rela untuk tinggalkan semua kebanggaan-kebanggaannya masa lalunya, prestisenya dan prestasinya, dan menganggapnya sampah supaya dia memperoleh Kristus. Nah, pengenalan akan Allah memang adalah satu hal yang sangat penting. Bahkan Alkitab sebagai kitab perjanjian, itu setiap kitabnya berisi kerinduan Tuhan untuk menyatakan diri kepada kita supaya dia dapat dikenal oleh umatnya, oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Yang luar biasa adalah ketika Yesus sendiri memberikan definisi tentang kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, Yesus mengatakan seperti ini. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus sedang berbicara tentang Bapa. Jadi Yesus berkata begini, bahwa pengenalan akan Allah itulah yang disebut dengan hidup yang kekal. Dan memang benar, pengenalan akan Allah ini adalah hal yang sangat penting. Karena dengan mengenal pribadi Tuhan ini, mengenal pribadi Bapa yang mengasihi kita ini, kita akan bertumbuh dalam karakter kita. Kita semakin diperkuat dalam karakter kita. Amen. Makanya Paulus berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Dan kata lain, Paulus mau mengenal pribadi Yesus dan kemudian karya-karyanya. Paulus mau bertumbuh dalam pengenalan akan Allah ini. Saudara, mari kenali Tuhan dalam kehidupan saudara. Ini hal yang sangat penting. Ya, saudara, penghalang untuk mencapai panggilan Allah dalam kehidupan kita adalah masa lalu kita. Entah itu keberhasilan saudaraku atau entah itu kegagalan. Tapi Paulus membuat keputusan dalam kehidupannya, yaitu dia melupakan apa yang ada di belakangnya dan berlari-lari kepada tujuan yang kekal, yaitu panggilan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah panggilan ini? Panggilan Allah ini adalah kita mencapai tingkat pengenalan akan Allah yang dewasa. Kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Itulah panggilan yang Tuhan inginkan. Kita masuk kepada pengenalan. Kata pengenalan dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata ginosko yang punya pengertian mengenal karena hubungan intim. Mengenal karena mengalami pribadinya. Pengenalan ini adalah pengenalan yang sangat intim, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Paulus bilang begini, aku melupakan semua yang di belakang. Semua yang hebat tentang aku tinggalkan. Aku hanya fokus untuk mengenal pribadi Tuhan, yaitu mengejar panggilannya
yang tertinggi dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita masuk dalam panggilan Allah, yaitu pengenalan Allah. Tahukah saudara, artinya kehidupan yang kekal itu artinya adalah mengenal Allah satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah diutus oleh Tuhan kepada kita. Tuhan berkati saudara. Amin.